Bab 771. Pedang Waktu. Bayangan ungu besar muncul di belakang Qin Lang. Sosok bayangan memakai topi tinggi dan pakaian hanfu bersabuk. Pakaiannya sederhana, wajahnya samar, dengan aura kuno yang tak tertandingi, seolah-olah dari zaman mitologi kuno. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati semua orang, seolah dewa sejati turun ke dunia, membuat semua raja serigala hitam berubah warna. Apa ini? Ekspresi Xing Zan berubah liar sambil berkata, kekuatan supranatural ketiga, waktu. Waktu. Kaisar Waktu adalah keberadaan dalam legenda yang bertanggung jawab atas waktu, menginjakkan kaki dalam waktu abadi. Ketika sosok Kaisar Waktu ini muncul, semua orang di seluruh lembah tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan tidak berani melihat langsung ke bayangan ungu tinggi itu. Bahkan banyak keturunan serigala juga ditekan oleh tekanan besar yang tak terlihat. Mereka membenamkan kepala. Hanya Xing Zan yang tahan untuk tidak berlutut. Adapun Raja Serigala Hitam, dia sudah merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Au! Dia melolong, membakar darahnya, seluruh tubuhnya membengkak, sosoknya membengkak. Dari ketinggian lebih dari 3 meter hingga hampir 5 meter. Cedera yang sebelumnya cukup besar untuk menyebabkan kematian telah pulih saat ini. Napasnya luar biasa, hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bam! Raja Serigala Hitam menginjak tanah. Sebuah lubang selebar 2 meter tercetak di tanah. Lubang itu adalah jejak kaki serigala yang besar. Dengan kekuatan ini, Raja Serigala Hitam langsung menembus batas waktu dan ruang. Seperti Qin Lang menembus kecepatan suara sebelumnya, dengan suara keras menembus udara, gelombang udara putih meledak ke langit dan menyerang Qin Lang. Tidak ada gunanya, ketika aku keluar, itu sudah terlambat. Qin Lang tidak mengelak atau menghindari serangan dari Raja Serigala Hitam. Tetapi berkata dengan tenang, benar saja, Raja Serigala Hitam merasa ngeri saat mengetahui bahwa semakin dekat ke Qin Lang, kecepatan semakin lambat, seakan terjebak dalam jeli besar. Udara di sekitar dan bahkan ruang terasa membeku, menghambat kemajuannya. Pada akhirnya, ia seperti membeku dalam kehampaan, mengulurkan cakar serigalanya dan mengayun ke depan, tetapi ia hanya bisa bergerak maju 1 cm dalam 1 menit. Waktu adalah kekuatan supernatural yang melibatkan hukum waktu yang sangat misterius. Sekalipun aku hanya perlu memahami basis kultivasi yang mendalam dan tidak dapat menyentuh cahaya, tetapi asalkan mensimulasikan jejak, maka aku berdiri di sini, kamu tidak akan dapat menyentuh sudut pakaianku meski menghabiskan 1000 tahun, 10.000 tahun. Qin Lang berkata dengan datar, pupil matanya tidak menunjukkan kegembiraan atau kesedihan, memandang rendah semua makhluk hidup seperti langit biru yang abadi. Tiba-tiba, ada ilusi di hati Raja Serigala Hitam, merasa bahwa Qin Lang yang ada di depannya dan sosok besar di belakangnya, seperti perlahan tumpang tindih menjadi satu. Berubah menjadi Kaisar Suci sebelum Masehi, kembali ke dunia fana. Tidak, aku harus segera pergi. Sebuah peringatan besar muncul di hati Raja Serigala Hitam. Dia meraung dengan panik, melepaskan diri dari udara yang membeku. Dibungkus dalam badai salju, dia berubah menjadi naga yang gemetar dan melesat keluar dari lembah. Raja Serigala Hitam ingin melarikan diri. Semua orang tercengang. Bahkan banyak keturunan serigala juga tampak kusam. Mereka tidak percaya bahwa kepala suku mereka yang tak terkalahkan bisa-bisanya meninggalkan semua anggota suku dan melarikan diri seperti ini. Sudah kubilang, tidak ada gunanya. Saat aku mengorbankan kekuatan sihirku, semuanya sudah terlambat. Qin Lang menghela nafas pelan, perlahan mengulurkan tangan kirinya. Semua orang ngeri menemukan bahwa bayangan ungu besar dengan ketinggian 10 kaki, bisa-bisanya mengangkat tangan kirinya bersama Qin Lang, seperti kaisar dari masa lalu yang tumpang tindih dengan Qin Lang dalam kenyataan. Plak, Qin Lang mengulurkan tangan kirinya ke dalam kehampaan,
seolah memegang sesuatu. Telapak tangan Kaisar Suci juga memegang, seolah menekan senjata yang tak tertandingi yang telah mengejutkan seluruh dunia kuno. Waktu. Qinlang berteriak pelan, meremas tangan kirinya dan menariknya ke udara. Srek. Yang membuat semua orang tercengang adalah bayangan Kaisar Suci yang setinggi 10 kaki mengeluarkan pisau panjang setipis air musim gugur dari kehampaan. Semua orang merasa bahwa mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan pisau ini. Permukaan pisaunya seperti mata air jernih yang mengalir, juga seperti waktu yang berputar, pertumbuhan peradaban, reinkarnasi. Matahari dan bulan, kelahiran dan kematian, bahkan kehancuran alam semesta. Semuanya seperti ada di jari ini, waktu. Kaisar kuno mengandalkan alam semesta untuk menekan seorang pejuang tak tertandingi. Ketika waktu ditarik keluar, seluruh dunia berhenti dalam sekejap. Daun-daun yang jatuh berhenti di udara, aliran air membeku, udara juga membeku. Bahkan banyak pembangkit tenaga Raja Serigala Hitam dan keturunan serigala terdiam di sana. Raja Serigala Hitam yang bergegas dalam kehampaan, mengembun dalam udara tipis, dengan Qinlang sebagai pusatnya. Dalam beberapa mil, tampaknya waktu tidak mengalir lagi. Ekspresi ngeri yang tak tertandingi membeku di wajah Raja Serigala Hitam. Ketika waktu dicabut, rambut Qinlang memutih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan di matanya, hanya sosok Raja Serigala Hitam yang tercermin. Potong Qinlang maju selangkah, mencengkeram tangan kirinya lalu menebas. Bayangan Kaisar kuno di belakangnya menggenggam waktu. Pada saat yang sama kemudian menebas udara. Us. Pisau ini membelah, seperti sungai waktu yang panjang terbelah menjadi dua. Cahaya pedang yang tak terlihat melintas 100 meter, menyelimuti Raja Serigala Hitam, melewatinya. Krek. Setelah cahaya bilah melintas, bayangan Kaisar kuno sepertinya tidak mampu menanggungnya. Mulai dari ujung bilah, kemudian bilah, pegangan, tangan, lengan, bahu dan akhirnya seluruh orang, pecah berkeping-keping dan tersebar dalam kehampaan. Namun, Qinlang menyemburkan darah. Napasnya menurun tajam ke dasar lembah. Tubuhnya terhuyung di langit, hampir jatuh dari langit. Kekuatan supernatural yang hebat masih terlalu memaksa untukku sekarang. Qinlang tersenyum pahit. Tapi potongan ini sepadan. Melihat Raja Serigala Hitam yang berhenti di udara, Qinlang tersenyum. Kenapa? Pisau yang mengejutkan itu, efeknya hanya begini. Pada saat ini, semua orang terbangun dari waktu yang membekukan dan melihat ke arah langit dengan kaget. Akhirnya menemukan Qinlang seperti terluka parah dan nafasnya redup, sedangkan Raja Serigala Hitam berhenti dengan aneh di udara, tidak terluka. Mau tidak mau mereka terkejut. Pisau tadi membuat waktu membeku. Qin Nanzong pasti membayar harga yang mahal, memanggil beberapa dewa dan iblis kuno untuk membuat pedang yang mengguncang dunia. Tapi, kenapa bisa tidak terluka? Namun, Raja Serigala Hitam tampaknya tidak terluka. Au! Keturunan serigala lainnya melolong senang saat melihat pisau Qinlang efektif. Pemimpin mereka tidak terluka, tetapi mereka hanya berteriak sebentar, lalu berhenti mendadak. Di bawah tatapan terkejut semua orang, rambut Raja Serigala Hitam menjadi abu-abu putih. Akhirnya akarnya rontok, otot-otot kuat di tubuhnya layu dengan cepat, jantung yang berdetak kencang melambat dan akhirnya berhenti berdetak seolah sudah tua. Raja Serigala Hitam yang tingginya lebih dari 5 meter akhirnya berderit dan menyusut perlahan. Berubah menjadi 2 atau 3 meter. Seolah, pada detik itu, dia telah melalui ratusan tahun, dari manusia serigala tingkat dewa dengan tubuh kuat menjadi lelaki tua sekarat yang bahkan tidak bisa berjalan dan tidak bisa mengangkat jari-jarinya. Waktu bagaikan pisau. Satu potongan menebas ribuan tahun. Kamu. Raja Serigala Hitam memutar kepalanya dengan sulit, mengangkat cakar serigalanya dengan gemetar lalu menunjuk Qinlang, ingin mengatakan sesuatu. Sangat disayangkan bahwa tindakan ini telah menghabiskan vitalitasnya yang terakhir. Tak. Raja Serigala Hitam, yang telah hidup di dunia selama 100 tahun lebih ini, melewati banyak waktu, pernah berkeliling dunia,
bertemu banyak manusia kuat dan berpartisipasi dalam 2 perang dunia, bisa-bisanya meninggal begitu saja di lembah Zangxin. Mayatnya jatuh ke tanah, menerbangkan debu. Tapi semua orang berdiri di sana tercengang, tidak berani bergerak. Bahkan keturunan serigala pun tercengang, tidak mempercayai semua ini, hanya suara batuk Qinlang yang terdengar di seluruh lembah. Uhuk, 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 uhuk. Bab 772. Peluru kendali. Qinlang berdiri di tengah kehampaan, terbatuk keras. Setiap kali dia batuk, membuatnya menua, bahkan rambutnya memutih. Pada akhirnya, rambut hitamnya berubah menjadi setengah abu-abu dan setengah putih. Napasnya seperti lilin yang ditiup angin, akan padam kapan saja, tetapi semua orang di seluruh lembah, baik Xingzan atau para keturunan serigala, tidak ada yang berani mengulurkan jari padanya. Semua orang melihat kehampaan dengan kengerian yang tak tertandingi. Sosok itu berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggung. Dewa 1000 tahun jatuh begitu saja. Dewa Guangling menggertakkan gigi. Tidak bisa percaya, yang lain juga berdiri di sana dengan hormat menundukkan kepala, tidak berani mengangkat kepala. Termasuk Xingzan. Semua orang merasa terkejut dan ketakutan yang tak ada habisnya. Banyak keturunan serigala berdiri kaku di sana. Jangankan melarikan diri, mereka bahkan tidak berani bergerak. Mitos dunia. Raja Serigala Hitam adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang nyata. Tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang telah hidup selama ratusan tahun ditebas oleh Qinlang. Pada saat ini, siapa lagi yang berani menatap Qinlang langsung? Sebuah mitos telah jatuh, mungkin kita semua sedang menyaksikan kelahiran mitos baru. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati semua orang, pasir kuning bertiup di atas lembah Zangxin, seluruh lembah berantakan. Lembah Zangxin tidak besar, panjang dan lebarnya sekitar 1 atau 200 meter dan pertarungan Qinlang dengan Raja Hitam menggerakkan kekuatan langit dan bumi, mengguncang langit dan bumi. Hampir setengah dari lembah Zangxin dihancurkan. Untung saja, sebelumnya Qinlang menggunakan barisan pertahanan 17 batu giok berkualitas tinggi untuk melindungi mata air kehidupan dan bunga 3 warna dengan kuat, sehingga mereka tidak terluka sama sekali. Fiuh, pertempuran ini akhirnya berakhir. Batuk Qinlang berangsur-angsur berhenti, tubuhnya menjadi lebih tegak dan napasnya mulai pulih. Dengan setiap napasnya, tubuh sucinya memuntahkan sejumlah vitalitas yang melonjak antara langit dan bumi, memperbaiki fisik dan vitalitas sejati yang hilang. Banyak pohon di lembah juga dipenuhi dengan sedikit lampu hijau, yang mengelilingi Qinlang seperti pita cahaya. Pada saat ini, Qinlang hanya merasa seolah dia sedang berendam dalam air panas. Kekuatan di tubuhnya dengan cepat pulih. Sayang sekali waktu memiliki kekuatan supernatural yang begitu besar harus kehilangan vitalitas. Untungnya, ada bunga 3 warna yang dapat menggantikan vitalitasku. Jika tidak, setelah pertempuran ini, aku harus berkultivasi setidaknya setengah tahun untuk kembali ke keadaan semula. Qinlang berpikir dengan tenang, namun, Raja Serigala Hitam dan keturunan serigala di lembah tidak berani menunjukkannya. Menyerah pada kekuatan Qinlang, hanya Liu Yongqiang yang bergegas kemari dan berseru dengan gembira. Qinlang, kamu ini terlalu kuat. Kamu benar-benar pandai menyembunyikannya. Setelah pertempuran ini, siapa lagi yang berani melawanmu? Liu Yongqiang hanya merasa bahwa datang melakukan tugas ini kali ini adalah liku-liku. Pertama, berhasil menemukan lembah Zangxin, kemudian bunga 3 warna. Kemudian 20 lebih manusia kuat dari dunia abadi berkumpul, bahkan 3 dewa datang. Kemudian Qinlang menunjukkan kekuatan besar dan menghancurkan 3 besar. Hati Liu Yongqiang baru saja jatuh. Sebelum dia terkejut, 100 lebih manusia serigala datang, ada juga dewa serigala. Pada akhirnya, Qinlang mengorbankan kekuatan supernaturalnya ketika semua orang mengira dia akan kalah. Pisau waktu itu memotong masa hidup ratusan tahun Raja Serigala Hitam, langsung menyebabkan manusia kuat tingkat dewa yang hampir tidak dapat dibunuh ini jatuh di tempat. Sungguh menakjubkan. Liu Yongqiang tidak berani membayangkan, apa itu kekuatan yang bisa ditampilkan manusia.
Memainkan waktu, satu pisau memotong ribuan tahun, memikirkannya saja gemetar dalam hati, mengapa Xing Zan dan lainnya serta para serigala tidak berani melawan bahkan ketika King Lang terlihat lemah. Bukankah itu karena kekuatan supranatural King Lang terlalu kuat? Itu bukan kekuatan manusia sama sekali, tetapi dewa. Iblis. Tugas kali ini akhirnya selesai. Tunggu 1 hari lagi, tunggu bunga 3 warna matang. King Lang mengangguk kecil, hendak mengambil kembali jurus 5 elemen yang diatur di sekitar mata air kehidupan. Jurus itu adalah jurus terkuat yang telah disempurnakan oleh King Lang, terdiri dari 17 jimat giok berkualitas tinggi. Setelah diatur, itu adalah manusia kuat alam dewa puncak yang akan baik-baik saja meski menyerang hampir sepanjang hari. Ketika King Lang hendak jatuh, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit timur. Apa yang terjadi? Liu Yongqiang tidak mengerti, dia pun menoleh, kemudian pupilnya tiba-tiba menyusut. Liu Yongqiang melihat bintik hitam kecil melesat dari langit jauh di timur. Kecepatannya sangat cepat, hampir di luar reaksi manusia. Ketika pertama kali melihatnya, itu masih belasan kilometer jauhnya dan dalam sekejap mata telah mencapai langit di atas lembah. Rudal supersonik. Sebuah pemikiran muncul di benak semua orang pada saat yang bersamaan. Boom! King Lang menginjak udara dan terbang ke langit. Rambut abu-abu panjangnya berkibar tertiup angin. Tatapannya meroket dan pakaian hitamnya memburu angin. King Lang mengulurkan tangannya dan memegang udara. Tombak yang terbuat dari campuran emas muncul di tangan King Lang dari udara tipis. Dia meraih tombak dan melemparkannya ke udara. Tombak emas melesat seperti roket, menembus batas waktu dan ruang dalam sekejap, melintasi ribuan meter dan mengenai rudal yang datang. Bam! Semua orang hanya melihat cahaya putih keluar dari tangan King Lang, kemudian sebelum mereka bisa bereaksi, rudal itu dicegat di atas lembah. Meledak, cahaya api besar langsung menyelimuti kekosongan ratusan meter, hampir menutupi puncak gunung. Bola api hitam merah besar membengkak di langit, gelombang serang besar memancar ke segala arah tanpa takut. Kenapa bisa ada peluru kendali? Tanya Liu Yongqiang. Ini adalah organisasi Mei, kata King Lang dengan mata dingin. Yang Zhangguo. Liu Yongqiang juga berharap Yang Zhangguo dihancurkan sampai mati. Untung saja, Qin Nanzong menghentikan rudal supersonik itu. Kalau tidak jika jatuh, lembah ini hanya berjarak 1 atau 200 meter. Dengan kekuatan peluru kendali, kita semua akan mati. Semua orang panik, bingung, terkejut dan trauma. Peluru kendali adalah senjata militer modern. Begitu rudal supersonik ini jatuh, dengan radius ledakan hampir 100 meter, sebagian besar lembah akan tertutup olehnya. Pada saat itu, mungkin hanya beberapa orang yang dapat menahannya, kecuali King Lang dan Xing Zan. Grandmaster lain, manusia kuat dan keturunan serigala semuanya akan mati. Untungnya, King Lang menyadari dulu dan mencegatnya dengan pukulan supersonik, menyebabkannya meledak lebih dulu. Ketika Liu Yongqiang hendak menunjukkan senyum bahagia, dia melihat King Lang tidak tersenyum sama sekali, melainkan menjadi lebih serius, hampir seperti air. Jangan-jangan, Liu Yongqiang terkejut, sekali lagi melihat ke arah barat. Begitu mengangkat matanya, dia melihat puluhan titik hitam kecil di langit yang jauh. Titik-titik hitam kecil ini mendekat dengan cepat. Dengan suara siulan datang ke atas lembah hampir seketika. Liu Yongqiang bahkan dapat melihat jelas tanda-tanda pada peluru kendali dan modelnya. BM-30. Sebagai seorang komandan militer, Liu Yongqiang otomatis mengetahui model roket, tetapi justru karena tahu, hatinya jatuh ke dasar dalam sekejap. Di bawah puluhan roket berat yang kuat, alih-alih Grandmaster, bahkan setengah dewa pun harus dibunuh di tempat. Mungkin hanya dewa nyata, yang seperti King Lang atau Raja Serigala Hitam yang dapat bertahan. Memikirkan hal ini, Liu Yongqiang menatap King Lang dengan tatapan hampir putus asa. Tidak hanya Liu Yongqiang, Xing Zan, Dewa Guangling dan para keturunan serigala juga seperti jatuh ke gudang es seketika. Bab 773. Tubuh suci kecil. Dor, dor,
Dor. Ekspresi Qin Lang acuh tak acuh. Dia berteriak ketika mengambil 7 langkah di udara. Setiap langkah yang diambil akan menembakkan sebuah tombak emas dan satu atau beberapa roket BM-30 meledak ribuan meter jauhnya, tapi pihak lawan ada terlalu banyak orang, bahkan jika Qin Lang menghancurkan hampir 10, belasan yang tersisa bergegas kemari dalam sekejap dan suara tajam menembus udara menghancurkan gendang telinga hampir semua orang. Hanya 1000 meter terakhir yang tersisa. Pergi. Pada saat ini, mata Qin Lang meroket, dengan sebuah tendangan, puluhan bilah angin melesat seperti tornado, meletakkan jaring intersepsi yang tak terlihat di kehampaan. Bam, bam, bam. Banyak roket menghantam bilah angin dan meledak di udara. Belasan bola api muncul di kehampaan. Suara ledakan keras dan gelombang udara mengguncang seluruh lembah seperti neraka. Sangat disayangkan intersepsi terakhir Qin Lang terlambat. Hampir 10 roket menembus jaring bilah angin dan jatuh ke lembah. Bom, bom, bom. Dari kejauhan, 10 bola api yang indah bermekaran pada saat yang sama di lembah Zhangxin. Bola-bola api ini meledak terus-menerus, masing-masing mencakup radius 10 meter, seperti rantai mutiara, menutupi seluruh lembah Zhangxin, tapi ini baru permulaan. Di langit timur, gelombang hujan roket lainnya turun. Belasan roket yang sama menarik ekor panjang, tetapi di antara jari-jari, mereka jatuh ke lembah Zhangxin yang terkubur lagi. Suara ledakan kali ini lebih keras dan hampir seluruh lembah Zhangxin ditutupi oleh api ganas yang tak terhitung jumlahnya, bahkan gunung-gunung di sekitarnya bergetar. Yang terakhir terdengar, itu adalah bom udara multiton yang dilemparkan oleh pembom supersonik yang seputih angsa dan melewati puluhan ribu meter di langit. Begitu bom udara besar ini jatuh ke lembah, suara menghancurkan dunia tiba-tiba terdengar. Bam! Awan jamur bergegas ke langit dalam sekejap, mencapai ratusan meter jauhnya, bahkan bisa melihat awan jamur indah ini. Dan seluruh lembah Zhangxin, yang radiusnya ratusan meter, telah sepenuhnya diselimuti awan jamur ini. Bahkan awan jamur bergegas keluar dari lembah, menelan semua kehidupan dalam radius 500 meter. Langit runtuh, seperti bom nuklir meledak, sudah berakhir. Tidak ada yang bisa hidup di bawah ledakan hebat seperti itu. Setahun kemudian, di reruntuhan lembah Zhangxin yang tak berpenghuni, di lembah 4 musim ini, mata air kehidupan telah lama mengering dan berubah menjadi lubang. Kehilangan urat spiritualnya, telah tertutup pasir kuning sejak lama, tetapi saat ini, tempat di mana mata air kehidupan berada tiba-tiba meledak, cahaya ungu naik ke langit. Di lembah Zhangxin, pasir kuningnya luar biasa, seluruh gurun Sibei telah mengalami musim angin dan pasir yang paling ganas, seluruh lembah ditutupi oleh pasir kuning. Setebal setengah meter lebih, tetapi saat ini, cahaya ungu menembus pasir dan naik ratusan meter ke langit, seolah sejajar dengan langit dan bumi. Dalam cahaya ungu, samar-samar seseorang berdiri di sana. Pria itu berambut hitam bak tinta, pakaian berburu panjang, tidak ada apa-apa di matanya. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan, tubuhnya seperti batu permata kaca yang terang, dengan cahaya lembut yang bermekaran dari dalam keluar. Begitu pria itu keluar, angin dingin di seluruh lembah sepertinya berhenti bersiul saat ini. Seluruh tubuhnya seperti gelombang kekuatan lautan, seolah tidak dapat dikendalikan, bergelombang ke segala arah. Ketika angin muncul dari udara tipis, vitalitas langit dan bumi yang besar meraung di sampingnya. Kali ini aku bertapa, entah menghabiskan berapa lama. Pria itu menghela nafas pelan, mengulurkan telapak tangannya perlahan, melihat ke bawah. Telapak tangannya seperti sepotong safir tanpa cacat. Melalui telapak tangannya, dapat melihat tulang, pembuluh darah dan otot di dalamnya. Bukan hanya telapak tangan, mulai dari lengan hingga bahu, dada, kepala, perut, anggota badan bahkan organ dalam. Semuanya bersinar, seperti patung yang terbuat dari batu giok ungu, sempurna tanpa celah atau cacat sedikit pun. Pria itu hanya berdiri di sana dengan tenang, menghilangkan cahaya dan berdiri di kehampaan dari udara tipis. Sepertinya dia bisa berjalan di langit dan bumi hanya mengandalkan tubuh ini tanpa kekuatan apapun. Pria itu mengepalkan tinjunya perlahan,
merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya seperti sungai Yangtze. Dia memiliki perasaan seolah bisa meledakkan seluruh bumi dengan satu pukulan. Tentu saja, pria itu tahu bahwa ini hanyalah ilusi, bahkan tubuh suci yang sempurna tidak dapat meledakkan bumi. Tetapi saat ini, kekuatan dalam tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia yakin bahwa, bahkan jika bapak peluncur roket dan bom jatuh, dia tidak akan begitu mengenaskan lagi. Setelah sekian lama berlatih dengan susah payah, dengan tambahan bunga 3 warna, tubuh suci akhirnya menjadi kecil. Qin Lang menghela nafas, pria itu adalah Qin Lang. Ketika roket itu jatuh saat itu, dia tidak melihat apa-apa dan segera bersembunyi di jurus 5 elemen. Mengandalkan susunan yang kuat ini, mendukung pencucian 2 gelombang peluncur roket. Kemudian, memanfaatkan waktu ini, Qin Lang membuka ruang biologis dan mengisi seluruh mata air kehidupan dengan dewa kehidupan ke dalam senjata ajaib ruang angkasa. Akhirnya, ketika bom jatuh, ia membungkus bunga 3 warna dan melarikan diri ke dalam tanah. Itu adalah tanah tebal yang dipisahkan oleh lapisan tanah yang tebal. Pada saat itu, Qin Lang bisa merasakan kengerian seperti kehancuran langit dan bumi. Itu hanya bom konvensional. Jika bom nuklir jatuh, bahkan hanya bom mikronuklir ribuan ton, kurasa aku pasti akan mati. Memikirkan situasi kritis saat itu, Qin Lang bisa membantu tetapi menggertakkan giginya. Karena itu, Qin Lang diam-diam mengolah bunga 3 warna di bawah tanah, menelannya untuk menebus vitalitas dan setelah luka-lukanya sembuh, dia tidak terburu-buru, melainkan perlahan-lahan berkultivasi. Kali ini, ledakan di lembah Zhangxin benar-benar mengingatkannya. Membuat Qin Lang mengerti bahwa masih ada senjata di bumi yang dapat mengancam hidupnya, jadi Qin Lang langsung mundur dan berkultivasi dengan keras. Lagi pula, dia sudah merupakan tubuh suci, bisa bertahan lama tanpa bernafas. Belum lagi gundukan ruang biologis dipenuhi dengan banyak ramuan, hampir 10 ton air mancur. Kehidupan. Aura di tanah Sibei jauh lebih cukup daripada di kota. Dengan satu tarikan nafas, dengan bantuan bunga 3 warna, dia mengolah tubuh suci ke ranah kecil. Dia juga sudah menerobos tahap tengah dan mendorong basis kultivasinya sampai ke puncak tahap selanjutnya dari latihannya ini, hanya setengah langkah dari lautan para dewa. Saat ini, aku hanya satu kesempatan dari lautan para dewa. Selama perlu, kapanpun dapat mengambil langkah itu. Qin Lang menyipitkan matanya sambil berpikir. Dia merasakan esensi sejati yang besar di tubuhnya, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, hampir 10 kali lebih banyak daripada tahap awal. Selain itu, kekuatannya mendidih dan melonjak, menembus penghalang kapan saja dan melangkah ke alam lain. Hanya saja ditekan oleh Qin Lang. Ketika Qin Lang lahir kembali, dia mencoba yang terbaik untuk berkultivasi sepenuhnya di setiap alam. Dia bisa merasakan bahwa masih ada kesempatan dan ketika kesempatan itu datang, dia bisa melangkah ke lautan dewa. Selain itu, tubuh suci telah menjadi kecil dan ada sangat sedikit hal yang dapat mengancamnya di seluruh bumi. Pada dasarnya, hanya senjata nuklir. Jika Raja Serigala sebelumnya berani muncul di depanku, aku bisa meledakkan jiwanya dengan satu pukulan. Qin Lang mendengus jijik, kemudian meninju pelan. Buk, kekosongan meledak, tinju udara tak terlihat melesat dengan desir kekuatan, melintas ratusan meter. Itu menabrak dinding gurun setinggi ratusan meter. Gunung salju bergetar hebat, terkena pukulan besar dengan lebar beberapa meter dan kedalaman lebih dari 1 meter. Bab 774. Natasha. Kekuatan pukulan benar-benar dapat mengguncang gunung. Dan ini, Qin Lang tidak menggunakan esensi sejatinya sama sekali, hanya mengandalkan kekuatan fisik. Tubuh suci hampir bisa menyamai tubuh suci. Banyak biksu yang baru saja memasuki alam bawaan tidak memiliki kekuatan ini. Tidak mengandalkan kekuatan supranatural dan sihir. Mereka murni hanya mengandalkan tubuh dan mungkin belum tentu menjadi lawan Qin Lang. Senjata konvensional di bumi pada dasarnya tidak lagi mengancam Qin Lang. Bahkan rudal
mungkin tidak dapat melukainya. Alam lautan, para dewa biasa saja bisa Qinlang robek dengan tangan kosong, apalagi alam dewa di bumi. Sekarang basis kultivasi bagus, saatnya membalas dendam pada mereka. Qinlang menarik tinjunya dan menoleh untuk melihat langit di kejauhan. Arah dari mana rudal itu datang, tempat rahasia yang Zhangwo. Bam! Ketika lembah Zhangxin runtuh, tidak jauh dari lembah Zhangxin, sekelompok orang sedang berjalan di padang pasir. Mereka adalah para musafir yang datang untuk berpetualang di gurun pasir. Salah satu gadis muda dengan penampilan yang sangat eksotis tiba-tiba membuka matanya dan menatap curiga ke arah lembah Zhangxin. Paman Carson, apakah terjadi sesuatu di sana? Wanita itu bertanya dalam bahasa minoritas. Natasha, itu hanya reruntuhan biasa. Ayo cepat jalan, cepat cari tempat berteduh dari angin, badai akan segera datang. Seorang lelaki tua yang keriput yang berjalan di depan, menjawab dengan suara serak. Dia adalah pemimpin petualangan ini, namanya Carson. Baiklah, tapi aku merasa melihat seseorang terbang di udara di atas lembah itu, gumam Natasha. Melihat orang di sekitar kelelahan, tidak ada yang mau diajak bicara, jadi ia hanya bisa terus berjalan. Hanya saja keraguan selalu ada di benaknya. Segera, sekelompok orang itu menemukan sebuah gua, semua orang menyalakan api, mendirikan tenda, mengeluarkan bahan-bahan dan mulai memasak makanan. Carson, kamu pernah menjamin bahwa gurun di kota tua ini ditinggali sekelompok manusia serigala. Tapi kita telah melihatnya sebelumnya, itu hanya kota kosong. Alih-alih manusia serigala, bahkan sehelai rambut pun tidak ada. Sekarang mobil juga rusak. Apakah kamu akan membiarkan kami berjalan keluar dari gurun ini? Seseorang mengeluh, yang lain pun menatap Carson dengan tatapan bertanya, alasan mengapa semua orang melakukan perjalanan jauh ke gurun ini adalah kota kuno dalam legenda. Sayang sekali kota itu ditemukan, tetapi tidak ada seorang pun, seluruh kota ditutupi oleh pasir kuning dan tampak telah sunyi untuk waktu yang lama. Aku juga kurang tahu. Ketika aku datang untuk berdagang dengan mereka tahun lalu, manusia serigala masih ada di sana, mungkin mereka takut diganggu, jadi telah pindah. Carson mengerutkan kening, kerutan di wajahnya semakin bertambah. Tapi jangan khawatir, jika berjalan ke barat sejauh 100 km lagi, akan ada titik pasokan. Nanti kita bisa naik mobil dan segera kembali ke kota. Ketika mendengar ini, mereka hanya bisa mendengus kesal. Di gurun barat laut yang luas ini, setiap orang harus mengandalkan pengalaman Carson. Natasha, sosis merah ini sudah matang, aku akan memotongnya untukmu. Seorang pria tampan menunjukkan rasa hormatnya kepada Natasha yang sedang duduk di dekat api unggun. Orang-orang ini adalah anak-anak kaya dari berbagai negara, datang murni untuk kesenangan dan petualangan. Namun jika ada wanita cantik, semua orang tidak akan menolak. Natasha sangat cantik, lulus dari universitas bergengsi, juga seorang penjelajah terkenal dan ilmuwan pekerja keras. Wanita berbakat seperti ini otomatis disukai, bukan hanya dia, mata semua orang di sekitar, kecuali Carson, terfokus pada Natasha. Natasha mengerutkan kening. Dia masih memikirkan tempat tadi, dia bersumpah bahwa dia melihat seseorang dengan cahaya ungu berdiri di lembah. Bahkan, samar-samar dia bisa melihat bahwa orang dengan pakaian hitam dan rambut hitam itu seperti dewa iblis, namun, tidak ada temannya yang mempercayainya. Ini membuat Natasha sangat tertekan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari angin dan pasir. Apakah kalian tahu jam berapa sekarang? Siapa ini? Orang-orang yang duduk di api lembah terkejut pada saat yang sama. Kapten Carson berdiri dengan garang dan mengeluarkan senapan dari kopernya. Yang lain juga mengeluarkan senjata mereka. Di gurun pasir kuning ribuan mil seperti ini, tidak ada batas, tidak ada penghuni. Tiba-tiba seseorang muncul, bagaimana mereka tidak ketakutan? Semua orang tampak tegan dan melihat. Seorang pria muda berjalan dengan tangan di belakang punggungnya di pasir kuning di langit. Pria itu hanya mengenakan baju hitam.
tipis, selain itu sangat tampan, dengan rambut hitam dan mata hitam, seolah dewa turun dari bumi. Ketika semua orang bingung, Carson yang berpengetahuan sepertinya teringat sesuatu. Dia meletakkan senapannya mendadak, lalu berkata dengan hormat, "Hari ini tanggal 3 bulan Februari tahun 2022, Tuan. Tahun 2022, kalau begitu sudah setahun aku berada di sini." Orang-orang di sekitar mendengarkannya, melihat dia dapat berbicara, sangat teratur, tidak seperti hantu. Mereka perlahan menjadi rileks, tetapi ketika mendengar bahwa dia telah berada di padang pasir selama setahun, mereka terkesiap seketika. Ini adalah tempat terpanas di barat laut, hampir tidak kalah dengan lingkaran khatulistiwa. Orang biasa bahkan tidak tahan. Selama seminggu, Qinlang bisa-bisanya tinggal. Selama 1 tahun penuh, benar-benar tidak dapat dibayangkan, tapi Carson menunduk kian dalam tatkala mendengar itu. Sikapnya menjadi lebih hormat. Dia pernah mendengar bahwa ada banyak manusia kuat yang bisa berjalan di salju, membunuh beruang kutub dengan tangan kosong, merobek harimau dan macan tutul, tidak menyerang dingin dan panas dan sebagainya. Manusia-manusia kuat ini sering berlatih di suhu ekstrim. Pada pandangan pertama melihat Qinlang, Carson menduga bahwa Qinlang mungkin juga manusia kuat. Namun, dia tidak menyangka bahwa Qinlang telah hidup sendirian di padang pasir selama setahun. Dapat dilihat bahwa Qinlang seharusnya sangat kuat. Apakah ada di antara kalian yang tahu organisasi apa yang ada di wilayah barat laut ini? Qinlang mengangkat kepalanya dan bertanya. Balas dendam perlu menemukan tempat. Qinlang tidak akrab dengan orang di sini, tidak dapat menemukan hutan sama sekali. Jadi dia harus menemukan cara untuk menemukan jejak mutan itu. Tuan, ada sebuah pangkalan rahasia ribuan mil jauhnya dari padang pasir ini. Dengar ada monster di sana, kata Carson hati-hati. Lokasi spesifiknya, ucap Qinlang Data. Mendengar ini, Carson tidak berani berbicara lagi, buru-buru mencari peta, sedangkan Natasha ada di samping, menutup mulut kecilnya rapat-rapat karena takut berteriak. Begitu Qinlang muncul, matanya melebar, seolah melihat sebuah mitos. Pakaian hitam, rambut hitam, mata hitam. Mungkinkah dia orang yang kulihat di atas lembah? Tapi bagaimana bisa terbang jika dia manusia? Dia bukan malaikat atau iblis, kan? Memikirkan hal ini, hati petualang Natasha mulai gelisah. Dia adalah gadis yang mengejar petualangan, dia merindukan kehidupan yang luar biasa seperti itu. Tuan, ini adalah peta. Berjalan mengikuti arah ini sekitar 1000 km, Anda akan berada di sana. Carson membuka peta, menyerahkannya kepada Qinlang dengan hormat, kemudian mengarahkan Qinlang. Qinlang mengangguk kecil, setelah melihat sekilas peta dan mengingatnya. Dia berbalik dan berjalan ke arah angin dan pasir. Orang-orang di sekitar tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak ada yang berani berbicara. Semuanya takut dengan pengunjung misterius ini. Bab 775. Pantas mati. Saat Qinlang hendak melangkah ke tengah pasir, suara wanita tiba-tiba terdengar dari belakang. Tuan, bisakah Anda membawa saya bersama? Langkah Qinlang berhenti sebelum menoleh untuk melihat dengan heran. Terlihat Natasha telah berdiri. Meskipun gemetar, dia tetap mengumpulkan keberanian untuk berkata, Tuan, saya bisa melihat bahwa Anda sepertinya sedang mencari sesuatu. Anda bisa membawa saya. Saya telah hidup di tanah si bayi ini sejak kecil, dapat berbicara berbagai bahasa minoritas. Natasha, pria tampan yang duduk di sebelahnya tiba-tiba memanggil rendah. Semua orang juga menatapnya dengan ngeri, tapi Natasha masih berdiri di sana, takut. Tapi tidak gentar. Ikut aku. Qinlang berkata seraya menyipitkan matanya. Natasha menggertakkan giginya, akhirnya membuat tekad dan berjalan menuju Qinlang. Semua orang di sekitar melihatnya berjalan ke sana, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Bibir Carson bergerak namun tidak berani bersuara. Menghadapi manusia kuat seperti Qinlang yang entah baik atau jahat, dengan kepribadian yang tidak jelas, siapa yang berani berbicara sembarangan?
Semua orang memandang Natasha seolah melihat kelinci putih kecil berjalan menuju serigala jahat besar. Qin Lang tersenyum tipis, mengulurkan tangannya untuk meraih Natasha, melangkah, dan berada puluhan meter jauhnya seketika. Ah! Natasha berseru rendah, memaksa untuk tenang, kemudian menyadari bahwa dia sedang dibawa oleh Qin Lang, berlari dengan kecepatan tinggi melintasi padang pasir. Hutan di sekitar melesat ke belakang hampir dalam satu garis. Kecepatan ini hanya dirasakan oleh Natasha ketika mengendarai mobil sport. Dia berlari di padang pasir dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Natasha berpikir dalam hati, jangan melamun, cepat tunjukkan arahnya. Qin Lang mengerutkan kening. Hah, oke. Natasha tersipu. Dengan cepat mengetahui arahnya, Qin Lang membawanya dan berlari melintasi gurun. Setiap hutan, batu, jurang, tebing yang menghalangi di kaki Qin Lang, itu semua hanya perlu dilompati, seperti naga ungu panjang, berlari melintasi gurun, menarik jejak panjang. Natasha seperti sedang bermimpi, dia hanya impulsif, tetapi tidak menyangka Qin Lang benar-benar membawanya pergi. Tuan, untuk apa Anda mencari pangkalan itu? Natasha berpikir sejenak sebelum bertanya. Ada seorang pria bernama Yang Zhengwo di sana. Dia berutang padaku dan aku mau menagihnya, jawab Qin Lang dengan tenang. Oh, Natasha terperangah. Natasha sedang berpikir. Keduanya berlari sepanjang jalan di padang pasir, tetapi dalam beberapa jam sudah melihat sebuah bangunan, sepertinya sebuah kota hiburan. Keduanya memasuki sebuah bar. Natasha mencari tahu sebentar. Bar ini dibuka oleh seorang pria bernama Zhan Xiong. Ketika mereka berdua mencari Zhan Xiong sedang membawa pengawalnya minum di bar, satu demi satu gelas vodka kemurnian tinggi. Ketika melihat Natasha, matanya berbinar. Natasha yang mengenakan pakaian ketat dan pendek itu sangat panas. Siapapun yang melihatnya akan memujinya, cantik. Ketika perut Zhan Xiong merasa terbakar dan ingin melakukan pendekatan, tatapannya tiba-tiba beralih ke Qin Lang yang berada di samping Natasha. Biur. Kepalanya seperti disiram sebaskom air dingin. Zhan Xiong kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, membeku di sana seketika dan gemetar. Lah berkata dengan suara gemetar, Qin Lang. Zhan Xiong ini adalah orang terkenal di sisi Yang Zhengwo, jadi dia mengenali Qin Lang. Tapi, bukankah dia sudah mati di lembah Zhangxin? Bukankah seharusnya bom dan peluncur roket telah menghancurkan tubuh dan jiwanya? Kenapa bisa melihat Qin Lang di sini? Dia berdiri gemetar di sana, seluruh tubuhnya dipukul keras, ketakutan yang tak terbatas mencekik hatinya. Yang Qian, kenapa kamu begitu takut ketika melihatku? Qin Lang mendekat dengan tangan belakang dengan santai, mengambil koktail dari bartender, lalu menatap Zhan Xiong sambil tersenyum. Para pengawal di sekitar ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak bisa bergerak seolah terkena teknik menahan. Yang Qian tidak tahan lagi, ia berlutut dan memohon belas kasihan. Tuan Qin, aku tidak berdaya. Bos yang melakukannya tidak ada hubungannya denganku. Apakah aku mengatakan bahwa itu ada hubungannya denganmu? Apa yang kamu cemaskan? Qin Lang tersenyum tipis, dua api emas berdenyut samar di pupilnya. Dia mengulurkan tangan, menjentikkan jarinya. Ujung jarinya menyemburkan api seperti teratai merah. Di bawah tatapan ngeri Yang Qian, teratai merah tenggelam ke dalam tubuh Yang Qian. Api teratai merah ini akan membuatmu mengingat ketakutanku. Qin Lang berkata dengan tenang. Di bawah kakinya adalah gulungan panik, menjerit kesakitan, seperti Yang Qian yang disiksa oleh neraka yang tak terbatas. Di bawah rasa sakit membakar jiwa dari api teratai merah, bahkan manusia kuat tingkat dewa tidak tahan, apalagi Yang Qian. Segera, dia menceritakan kisahnya. Organisasi bos yang melakukannya, organisasi itu berada di. Qin Lang menyipitkan matanya dan mendengarkan dengan seksama, kata Yang Qian. Ketika Qin Lang dan rombongannya baru saja berangkat, Yang Zhengwo sudah siap untuk menghancurkan Qin Lang dan yang lainnya. Jadi ketika Qin Lang dan yang lainnya memasuki lembah Zhangxin,
Yang Zhangwo telah menyiapkan bom dan berencana untuk melenyapkan Qin Lang dan yang lainnya dalam satu gerakan. Ternyata begitu. Tampaknya dari awal kejadian dengan Zhang Yeruo semua ini adalah jebakan. Mata Qin Lang menunjukkan kekejaman yang belum pernah ada sebelumnya. Yang Zhangwo berani membunuh temanku, dia pantas mati. Yang Qian tidak memiliki perlawanan sedikit pun di bawahnya, jadi langsung mengatakan keberadaan Yang Zhangwo dan yang lainnya. Yang Zhangwo, aku akan menagih hutang-hutang ini, Qin Lang berkata dengan datar. Api emas muncul dan jatuh di tubuh Yang Qian, langsung membakar kota hiburan Yang Zhangwo menjadi abu. Kemudian ia membawa Natasha keluar dari bar, keduanya berjalan di gurun. Setelah berjalan beberapa langkah, Qin Lang berhenti dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu seharusnya sudah melihatnya. Aku ingin membalas dendam kepada Yang Zhangwo, dia bukan orang yang mudah. Apakah kamu masih ingin mengikutiku? Natasha berdiri di belakangnya, matanya bersinar, menatap Qin Lang seolah sedang melihat pahlawan super dalam film. Tentu saja, merekalah yang lebih dulu bersalah padamu. Wajar kamu membalasnya. Natasha merasa panas ketika memikirkan apa yang dikatakan Yang Qian tadi. Meskipun Yang Qian hanya berbicara sebentar-sebentar, informasi yang terungkap cukup membuat Natasha jijik. Dalam 3 hari, keduanya berhasil menemukan pangkalan militer di tempat yang sangat terpencil. Tim telah berbaris, puluhan ribu tentara menunggu di sini. Ketika Qin Lang melangkah keluar dari kerumunan, melintasi barisan, berjalan terang-terangan menuju tim, otomatis dengan cepat menarik perhatian semua orang. Pada awalnya, semua orang tidak bereaksi. Bagaimanapun, Qin Lang mengenakan penyamaran dan topi, seperti orang normal, tetapi ketika Qin Lang terus berjalan, orang-orang itu merasa ada yang salah. Berhenti, itu adalah zona keamanan. Jika kamu melangkah lebih jauh, aku akan menembak. Ada tentara yang menjaga hukum dan ketertiban, memegang senjata dan berteriak kepada Qin Lang. Qin Lang bahkan tidak mendengarkan, terus berjalan maju selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang punggungnya. Dalam beberapa kilometer di sekitarnya, tidak ada seorang pun. Hamparan pasir kuning yang luas dan di depannya, ada puluhan ribu jimat yang dipersenjatai dengan baik. Dor. Melihat Qin Lang tidak mendengarkan, orang itu melepaskan tembakan peringatan.